Shalom teman-teman, apa kabarnya kalian di rumah? Kanatan harap kita dalam keadaan sehat dan tetap sukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama Kanatan ingin melayani setiap kita di dalam pujian penyembahan. Dan biarlah kita boleh mempersiapkan hati kita dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Dan biarlah pujian penyembahan kita boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan Yesus Kristus. Dan Kanatan mengajak untuk setiap kita boleh memuji, memuliakan dengan baik, dan mengikuti setiap lagu yang dinyanyikan, dan kita boleh memuji dan memuliakan Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Dari awal katakan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Kau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang,
tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Kau Yesus, hanya Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua tergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah. Mari sembah Tuhan, haleluya. Ku sembah Kau tetap Allah, Kau Yesus, Yesus Tuhan. Oh, selamanya ku puji, ku sembah nama-Mu ya Tuhan. Oh, terima kasih Tuhan. Oh, Kau tetap Allah yang setia Tuhan. Oh, terima kasih buat kebaikan-Mu ya Tuhan dalam hidupku. Sungguh mulia, nama-Mu mulia Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Kami percaya Engkau terus berkarya dalam kehidupan kami masing-masing Tuhan. Kami tahu Engkau Tuhan yang setia, gak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar Roh Kudus boleh terus memberikan kami kekuatan di tengah-tengah pandemi seperti ini Tuhan. Kami percaya kami masih tetap setia. Kami masih tetap memberikan pujian penyembahan yang terbaik. Kau juga berkati setiap anak-anak-Mu Tuhan. Dimanapun mereka berada, kami percaya Kau memberkati setiap mereka Tuhan. Biar Roh-Mu boleh mengubahkan setiap hati mereka Tuhan, sehingga mereka boleh terus mengasihi Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pujian penyembahan yang sudah kami naikkan. Biarlah itu boleh menjadi dupa yang harum di hadapan Engkau Tuhan, dan boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Karena kami ingin memberikan pujian yang terbaik Tuhan bagi Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar firman-Mu akan diberitakan. Biarlah Tuhan boleh berfirman melalui hamba-Mu. Berfirmanlah Tuhan, dan persiapkan hati pikiran kami
untuk diisi oleh kebenaran firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom teman-teman. Terima kasih buat setiap kalian yang sudah mengikuti pujian penyembahan dengan baik. Biarlah itu boleh menjadi persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Dan saat ini kita mau masuk di dalam perenungan firman Tuhan. Dan mari kita belajar bersama-sama melalui firman Tuhan ini. Dan Kanatan memberi judul yaitu kehidupan yang disorot. Ya, kehidupan yang disorot. Nah, Kanatan mengambil ayat firman Tuhan dari Matius 5 ayat 16. Ya, ayat yang tidak asing bagi setiap kita, mungkin kita sering baca. Mari kita buka Alkitab kita, Matius 5 ayat 16. Kanatan akan bantu baca, teman-teman menyimak. Ya. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Satu ayat firman Tuhan yang simpel dan sering kita baca juga, dan Kanatan ingin membawakannya juga dengan simpel. Kalau kita melihat di perikop atasnya yaitu menjadi garam dunia dan terang dunia. Dan ini menjadi sebuah hal yang sering kita dengar. Ya, dari mimbar, dari orang-orang dan sekitar. Tapi Kanatan ingin memberi sebuah hal yang baru, yaitu bahwa kehidupan kita disorot. Ya, mendengar saya mengeluarkan bunyi di mulut ketika mengunyah makanan, seseorang teman memberi nasihat. Ya, kalau makan jangan bersuara dong. Ya, itu kurang baik. Itu satu contoh. Yang kedua, ketika wajah Kak Nathan ini penuh dengan jerawat, tetapi ini nggak ada jerawatan ya. Misalnya ada jerawat gitu ya. Kok mukanya kamu sekarang jerawatan ya? Gitu. Kok mukanya kamu jerawatnya banyak sekali sih? Loh, kok mukanya kamu kok tambah hitam gitu ya? Itu kan menjadi sebuah hal yang umum bagi setiap kita. Tapi ada satu hal yang ingin Kanatan sampaikan, yaitu bahwa ternyata apa yang kita lakukan, apa yang ada di diri kita itu disorot teman-teman. Kehidupan disorot. Kehidupan kita disorot teman-teman. Apalagi kita menjadi murid-murid Tuhan Yesus Kristus, menjadi umat Kristen, menjadi pengikut Yesus. Ya, kita sering disorot. Nah, dari dua hal pengalaman itu membuka mata Kak Nathan bahwa kehidupan Kak Nathan ternyata disorot. Kak Nathan sempat berpikir bahwa, oh iya ya, dari apa yang saya lakukan aja disorot. Ya. Tetapi Kak Nathan percaya, Kak, saya nggak pernah disorot tuh Kak, biasa-biasa aja. Teman-teman jangan terlalu yakin kalau kehidupan kalian nggak disorot. Jangan-jangan kehidupan kalian disorot oleh teman-teman di sekelilingmu. Jangan-jangan kalian disorot oleh teman-teman di perumahanmu atau di tempat tinggalmu atau di sekolah. Ya, kamu menjadi dampak, menjadi perhatian bagi teman-teman. Sekarang itu kok jelek ya. Itu kok sekarang berubah ya. Ini kok ini. Nah, ternyata saat kita nggak sadar seperti itu, ternyata kehidupan kita disorot teman-teman. Ya, sikap dan perbuatan seseorang memberi dampak besar terhadap kehidupan orang-orang di sekelilingnya. Faktanya, orang lain dapat diberkati atau malah tersandung dengan kemunculan kita di sekeliling kita. Mari teman-teman, kalau kita mau menjadi garam dan terang dunia, tadi ayat 16 mengatakan bahwa demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang
di sorga. Tuhan Yesus mengatakan kamu adalah garam dunia. Bila kita ini garam, artinya kehidupan kita diharapkan mampu memberikan rasa. Rasa apa? Rasa manis. Ya, rasa apa lagi? Rasa nyaman. Ya, apalagi rasa, pokoknya banyak rasa. Ya, kita harus memberikan rasa, memberikan dampak yang positif bagi sekeliling kita. Ketika orang lain dekat dengan kita, mereka dapat merasakan kenikmatan kasih Allah. Kenikmatan kasih Allah, bahwa Allah hidup di dalam hidup kita. Ya, bahwa pula Yesus mengatakan kamu adalah terang dunia. Ketika melihat kepada kita, mata mereka diarahkan menjadi terbuka. Artinya apa teman-teman? Bahwa tidak lagi mereka meraba-raba. Ini gimana sih? Ini gimana sih? Itu gimana sih? Ya. Namun jelas melihat kebenaran yang ditampilkan melalui kehidupan kita. Enggak hanya sekedar meraba-raba. Orang Kristen tuh gimana sih? Kehidupan orang Kristen tuh gimana sih? Saya memuji menyembah gimana sih? Ya. Tetapi orang tersebut bisa melihat kebenaran yang kita tampilkan melalui kehidupan kita. Itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Dan kebetulan juga pada bulan ini kita belajar tema global di gereja ini, bulan Juni kita belajar menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Artinya bahwa kita boleh menyukakan hati Allah dengan kehidupan kita. Ya, menjadi berkat bagi kerajaan Allah. Ya, itu yang harus kita menjadi tujuan kita di bulan ini. Dan saat ini kita memberikan kehidupan yang disorot ini, biarlah ini boleh menjadi sebuah hal yang baik bagi setiap kita. Yang tadinya kita nggak sadar, kita disadarkan. Ayo, kita sebagai orang Kristen, kita sebagai orang percaya, kita sebagai murid-murid Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita boleh menjadi umat-umat yang memberikan kehidupan yang disorot yang baik. Jangan malah, itu tuh gimana sih? Ya, senangnya mutungan, itu gimana sih? Senangnya kecewa, itu gimana sih? Senangnya jengkelan, itu gimana sih? Senangnya kok gini, itu gimana sih? Kok senangnya gitu? Ya. Tapi biarlah kehidupan kita, ternyata kehidupannya dirasakan ada Tuhan hidup. Menjadi berkat, saat orang itu hadir, saat orang itu ngomong, kok damai ya? Kok kehadiran orang tersebut membawa sukacita bagi saya? Loh, kok orang itu selalu sukacita? Loh, orang itu kok selalu tidak menampilkan muka murung gitu ya. Ya, itulah tujuan kita teman-teman. Kesediaan untuk merangkul jati diri sebagai garam dan terang dunia, membuat kehidupan seseorang ketika disorot dapat menjadi berkat bagi sesama. Betapa luar biasanya teman-teman. Ya, apabila anak-anak Tuhan sadar akan jati diri serta tujuan mereka yang ditetapkan di tengah-tengah dunia. Tanpa perlu ribuan kata untuk meyakinkan, banyak jiwa dimenangkan. Kita diam aja nih, jalan ya. Dan salah satu anak youth kita juga menjadi berkat di teman-teman sekolah mereka. Ada mengatakan bahwa, aku pingin ini dong, ikut ibadah di tempatmu. Wah, luar biasa. Teman anak muda masih SMP boleh menjadi berkat bagi teman-teman sekelilingnya. Kehadirannya boleh membawa sukacita. Kehadirannya membawa sebuah hal yang baik. Sehingga teman-teman sekelilingnya mengenal Kristus melalui kehidupannya. Betapa luar biasanya teman-teman. Ya, tanpa perlu ribuan kata untuk meyakinkan. Yuk ikut gerejaku. Di gerejaku lebih asik loh, gini. Tanpa perlu seperti itu teman-teman. Orang-orang akan melihat, teman-teman sekeliling kita akan melihat bagaimana Yesus boleh nampak di dalam kehidupan kita. Karena kehidupan kita disorot. Artinya bahwa kehidupan kita disorot yang positif teman-teman. Ya, banyak jiwa dimenangkan ya, tanpa kita perlu memberikan ribuan kata untuk meyakinkan orang. Kita juga, semoga kita pun juga dapat mengupayakan diri menjadi garam dan terang dunia.
Sehingga ketika disorot, kehidupan kita dapat menampilkan kemuliaan Allah. Hal yang luar biasa yang kita harus lakukan. Dan ini menjadi tugas kita, teman-teman. Dan tugas Kak Nathan, tugas Kak Nehem, tugas pembimbing rohani. Di gereja ini, dimanapun kalian berada, ini menjadi tugas kita bersama. Menjadi garam dan terang dunia. Ya, bahwa kehidupan kita selalu disorot. Kalau kalian nggak sadar kalau kehidupan kalian disorot, yuk kita bareng-bareng, ya, kita belajar bersama-sama. Dari 2 contoh yang tadi Nathan lakukan atau berikan kepada setiap kalian pun, itu menjadi sebuah contoh yang simpel, teman-teman, yang setiap hari kita lakukan. Ya. Artinya bahwa kehidupan kita selalu disorot, sekecil apapun kehidupan kita disorot. Ya, biarlah firman Tuhan pada sore hari ini boleh menjadi berkat bagi setiap teman-teman dimanapun teman-teman berada. Pesan satu Kak Nathan yaitu bahwa mari kita tampilkan kehidupan yang disorot, yaitu artinya bahwa kehidupan yang menampilkan Yesus. Satu quotes yang ingin Kak Nathan berikan yaitu bahwa sorotan tajam dari dunia sedianya perlu disambut dengan kilauan kemuliaan Allah yang terpancar dari kehidupan kita. Sekali lagi Kak Nathan ungkapkan bahwa sorotan tajam dari dunia sedianya perlu kita sambut dengan kilauan kemuliaan Allah yang terpancar dari kehidupan kita. Mari kita lakukan firman Tuhan ini supaya kemuliaan Tuhan juga boleh nyata di dalam kehidupan kita. Jangan kita ngomong firman Tuhan, firman Tuhan, firman Tuhan, tapi kita nggak pernah melakukan firman Tuhan. Tuhan nggak akan hidup. Firman ini nggak akan hidup di dalam kehidupan kita kalau kita nggak menghidupinya. Percaya teman-teman, kalau engkau melakukan firman, maka firman itu akan hidup dan engkau akan menjadi dampak bagi sekelilingmu. Dan engkau akan disorot, betapa luar biasanya Nathan. Ya, di dalam perubahan kehidupannya, di dalam karakter kehidupannya. Ini menjadi sorotan yang penting, teman-teman. Dan biarlah firman Tuhan yang diingatkan ini boleh menjadi berkat bagi setiap kita. Amin, teman-teman. Dan biarlah firman Tuhan ini juga boleh menjadi rema bagi setiap kita. Mari kita lakukan yang terbaik untuk kemuliaan Tuhan. Karena kita percaya saat kita melakukan firman Tuhan, Tuhan akan disenangkan melalui kehidupan kita. Amin teman-teman, mari kita bersatu hati di dalam doa. Bapa kami yang di surga, saat ini kami mengucap syukur dan terima kasih buat kesempatan yang Tuhan berikan pada setiap kami, untuk kami terus belajar firman-Mu Tuhan. Dan pada sore hari ini kami sudah belajar bersama-sama melalui firman-Mu, biarlah kami boleh menjadi kehidupan yang disorot positif Tuhan. Kami percaya bahwa Roh Kudus terus berkarya dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi pribadi-pribadi yang menghidupkan Engkau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih, kami percaya juga Engkau memberkati setiap anak-anak-Mu dimanapun mereka berada Tuhan. Engkau nyatakan kemuliaan-Mu Tuhan. Melalui kehidupan mereka, Tuhan Yesus sungguh baik. Kami percaya banyak orang-orang dimenangkan melalui kehidupan anak-anak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat firman yang sudah Tuhan berikan pada setiap kami. Biarlah ini boleh menjadi rema dalam kehidupan kami Tuhan, dan kami ingin lakukannya. Pimpin Roh Kudus untuk kami melakukannya dengan setia dan taat. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saat ini kami juga berdoa untuk bangsa Indonesia. Kami memberkatinya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga memberkati pemerintahan, dari pemerintah yang teratas sampai pemerintah yang terbawah. Tuhan berkati mereka. Tuhan berkati usaha mereka, usaha untuk berjuang melawan pandemi ini Tuhan, melawan COVID-19 ini Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh memberikan keputusan-keputusan yang bijak. Tuhan juga memberikan hikmat marifat daripada-Mu Tuhan, untuk mereka boleh melakukan yang terbaik untuk Indonesia Tuhan, sehingga Indonesia boleh dipulihkan kembali dan kemuliaan nama Tuhan dimuliakan. Terima kasih, kami juga berdoa untuk setiap tim medis yang saat ini masih berusaha Tuhan, masih bekerja keras Tuhan, dimanapun mereka berada, di rumah sakit,
dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan juga boleh memberikan perlindungan, memberikan penyertaan-Mu Tuhan di dalam mereka bekerja, memberikan kesehatan, memberikan tenaga yang fit Tuhan untuk mereka boleh menyelesaikan tugas-tugas penting ini Tuhan. Kami percaya Tuhan boleh menyertai setiap mereka dan kami berdoa untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan boleh memberkati setiap mereka dimanapun mereka berada. Apapun yang mereka lakukan, Tuhan juga boleh memberkati. Sehingga kehidupan mereka boleh memancarkan kasih Kristus. Sehingga banyak orang yang dimenangkan melalui anak-anak muda-Mu Tuhan tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa untuk gereja-Mu tempat ini Tuhan. Kami bersyukur kami boleh diberikan kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah. Dan terus Tuhan boleh jaga setiap kami, umat-umat-Mu Tuhan. Domba-domba-Mu tempat ini. Kami percaya Tuhan juga memberkati setiap mereka, memberikan kesehatan, penyertaan Roh Kudus boleh nyata dalam kehidupan mereka. Dan kami juga berdoa untuk Bapak Gembala tempat ini Tuhan, Bapak Pendeta David Budiman, kami percaya Tuhan berkati supaya menjadi gembala yang baik bagi setiap kami dan memberikan teladan yang baik bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat sukacita Allah, persekutuan yang manis di dalam Roh Kudus boleh menyertai kita sampai sekarang dan selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Terima kasih buat teman-teman yang tetap menonton video ini dan tetap semangat di dalam Tuhan. Bersyukur selalu, jangan lupa. Dan terus kita andalkan Tuhan di dalam segala apapun. Tetap jaga kesehatan, untuk kita boleh terus melakukan aktivitas kita, tetap pakai masker, cuci tangan dan sebagainya, lakukan social distancing, ya, untuk kita boleh melakukan himbauan dari pemerintah ini. Mari kita dukung supaya ini juga boleh cepat berlalu pandemi ini dan kita boleh bertatap muka dan beribadah kembali. Terima kasih teman-teman. Tuhan Yesus memberkati kalian semuanya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.